Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Semoga keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan tercurah kepada seluruh umat Islam atau siapapun yang menyimak tayangan video ini. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Ambidu. Bahasan dalam tayangan kali ini, saya mengambil tema Pemurnian Agama bagian 3. Saudara sekalian, pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Tayangan ini diperuntukkan khusus bagi Anda para pembelajar dan pencari hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam dan pemimpin manusia yang Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Adil dan Maha Bijaksana kepada umatnya. Perihal cara pandang. Cara pandang merupakan langkah penting dalam menarik kesimpulan atau suatu bahasan agar simpulan dapat dimengerti dan dipahami dengan benar. Maka logika berpikirnya tidak boleh bertentangan atau menabrak berbagai kondisi atau ketentuan yang disyaratkan. Contoh kondisi. Tuhan Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Al-Jatsiyah ayat 37. Tuhan tidak diskriminatif kepada manusia karena perbedaan warna kulit, suku, agama, dan lain-lain. Orang paling mulia di sisi Allah bukan karena faktor genetika atau keturunan nenek moyangnya, melainkan tingkat ketakwaannya atau keluhuran akhlaknya. Al-Hujurat ayat 13. Tuhan tidak menjalimi manusia. Al-Ankabut ayat 40. Tuhan memerintahkan orang-orang beriman bertindak adil dan menegakkan keadilan karena Tuhan. Al-Maidah ayat 8. Tuhan mencatat secara otomatis segala perbuatan manusia dengan sebenar-benarnya. Al-Jatsiyah ayat 29. Manusia mendapati catatan tertulis segala apa yang telah diperbuatnya. Al-Kahfi ayat 49. Kitab catatan orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Al-Mutaffifin ayat 7. Kitab catatan orang yang berbakti tersimpan dalam Iliyin. Al-Mutaffifin ayat 18. Firman Tuhan atau Allah perlu dibaca secara sesama dan dihayati ayat-ayatnya agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Sad ayat 29. Beberapa contoh kalamnya sebagai berikut. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Hadid ayat 22. Bencana alam atau natural disaster adalah bagian dari sistem semesta ciptaan Allah atau SSCA yang merupakan ketetapan Tuhan dan dikenal dengan istilah hukum alam. Al-Anbiya ayat 33. Yasin ayat 38 sampai 40. Al-An'am ayat 101. Jika pengertian bencana alam itu dikaitkan dengan yang menimpa manusia di masa sekarang, namun sebelum terjadi sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz, maka pikiran tersebut sangat tidak logis. Pemahaman demikian bisa dipersepsikan Tuhan itu tidak adil dan tidak bijaksana. Itu berarti bertentangan dengan kondisi yang disyaratkan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.
Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. At-Taghabun ayat 11. Izin Allah atas musibah yang menimpa seseorang dalam ayat di atas bukan berarti Allah mengizinkan musibah menimpa seseorang. Pikiran demikian sangat tidak logis karena bertentangan dengan kondisi yang disyaratkan bahwa Allah tidak menzalimi manusia. Musibah dengan izin Allah mesti dimaknai sebagai sebab akibat dalam suatu SSCA yang ditetapkan Allah sebagai hukum alam. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah. Al-An'am ayat 59. Sebaiknya manusia sebagai makhluk tidak menggambarkan apa yang dilakukan oleh Allah seperti yang dilakukan oleh manusia. Setiap helai daun yang gugur diketahui Allah bukan berarti Allah mengawasi gugurnya daun. Konteks dalam ayat di atas mesti dimaknai bahwa SSCA itu sebagai ketetapan Tuhan atau hukum alam tentang segala hal yang detail, rinci, dan maha lengkap. SSCA itulah yang bekerja secara otomatis, termasuk mengatur tentang risiko, perihal sebab akibat, dan pembiaran yang dilakukan Tuhan terhadap terjadinya sesuatu. Kini tentang atau perihal kategori sifat dan majas ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat sebagai pokok-pokok kitab yang jelas kandungan maknanya sehingga hampir tidak dibutuhkan penjelasan tambahan. Dan ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar kandungan maknanya sehingga membutuhkan penjelasan tambahan. Hanya Allah yang dapat menjelaskan takwilnya atau pengertian tersirat yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ali Imran ayat 7. Bahasa majas atau kiasan atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Allah membuat segala macam perumpamaan dalam Al-Quran bagi manusia agar mendapat pelajaran. Az-Zumar ayat 27. Allah telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Al-Isra ayat 89. Dan Allah telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Al-Kahfi ayat 54. Saudara sekalian, para pembelajar dan pencari hikmah, serta pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Hanya ayat-ayat Allah yang menjadi dasar penyebab tumbuhnya benih iman seseorang. Bila manusia dalam hidupnya terlatih dengan ngaji rasa atau menimbang rasa, maka hati nuraninya peka, pasti peka, dan merasakan sindiran Tuhan atau Allah dalam ayat-ayat berikut. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Al-Jathiyah ayat 6. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Al-Mursalat ayat 50. Kini kita saatnya bersikap waspada, hati-hati, dan mawas diri terhadap sifat musyrik dan sifat melampaui batas. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang mempertanyakan bahwa
Apakah tidak cukup rujukan untuk memahami tumbuhnya benih iman kepada benih iman seseorang kepada Allah hanya dengan menadaburi firman-firman-Nya di dalam Al-Quran? Bila umat Islam atau kaum muslimin masih memerlukan rujukan lain selain firman Allah untuk menjadikan dirinya beriman kepadanya, maka pandangan demikian apakah tidak tergolong sikap musyrik? Kiranya umat muslim perlu bersikap waspada, hati-hati, dan mawas diri terhadap kemungkinan terjerumus ke dalam sifat musyrik dan sifat melampaui batas. Karena orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. At-Taubah ayat 28. Orang musyrik itu menyekutukan Tuhan. Ar-Rum ayat 31. Orang musyrik itu memecah belah agama. Ar-Rum 32. Orang musyrik itu menjadikan anaknya sekutu bagi Tuhan. Al-A'raf ayat 190. Orang musyrik itu menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang tidak bisa memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ar-Rum ayat 40. Orang musyrik itu bertobat kepada Tuhan bila dapat bahaya dan kembali menyekutukannya bila mendapat nikmat. Ar-Rum ayat 33. Perumpamaan tentang musyrik dari dirinya manusia. Ar-Rum ayat 28. Orang yang melampaui batas selalu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Yunus ayat 12. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Saudara sekalian, para pembelajar dan pencari hikmah serta pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Perlunya kesadaran jiwa manusia untuk memahami kesempurnaan ciptaannya. Demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kedurhakaan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. As-Sams ayat 7 sampai 10. Sekarang kita berbicara tentang penyesalan akibat kesadaran yang terlambat. Terlambatnya kesadaran berpikir terhadap suatu dapat mengakibatkan penyesalan. Penyesalan yang dialami oleh kebanyakan manusia dalam hidup mereka diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ali Imran ayat 188, Al-Fajr ayat 23 sampai 24, Al-Fajr ayat 25 sampai 26, Al-Ankabut ayat 40. Penyesalan timbul manakala manusia dihadapkan dengan kenyataan harus menerima risiko akibat tidak patuh untuk mengikuti aturan, ketentuan, dan segala hal yang disyaratkan dalam suatu ketetapan. Dalam konteks pemurnian agama, inilah para pemeluk agama apapun perlu menumbuhkan kesadaran berpikir untuk memahami SSCA. Kesimpulan dari bahasan tema pemurnian agama dapat diperoleh hikmah sebagai berikut. Pertama, perihal kepemimpinan dan ajaran atau ideologi sistem semesta ciptaan Allah. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Al-A'raf ayat 3.
Hanya Tuhan yang mengetahui tujuan Dia menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Al-Baqarah ayat 30. Itulah ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Al-Jathiyah ayat 6. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Al-Mursalat ayat 50. Kedua, perihal petunjuk kehidupan. Tuhan atau Allah menjadikan manusia sebagai wakil atau khalifahnya untuk memberi petunjuk kepada sesamanya atas perintahnya. Al-Anbiya ayat 73. Petunjuk yang wajib diikuti oleh manusia adalah petunjuk yang berasal dari Tuhan atau Allah. Ali Imran ayat 73. Nabi Muhammad tidak berkewajiban menjadikan manusia mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Al-Baqarah ayat 272. Nabi Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang Dia kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Qasas ayat 56. Ketiga, perihal adab berkomunikasi. Menjeru manusia kepada jalan Tuhan atau Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl ayat 125. Berkomunikasi dengan siapapun harus mengedepankan asas musyawarah dalam bermufakat. Ali Imran ayat 159. Keempat, perihal sikap waspada, hati-hati dan mawas diri. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 42. Orang-orang beriman dilarang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. As-Saff ayat 2-3. Orang-orang yang berpikir tidak akan menyuruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang dia melupakan kewajiban dirinya sendiri. Al-Baqarah ayat 44. Orang-orang beriman diperintah oleh Tuhan atau Allah untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Manusia mesti berhati-hati dan mawas diri, karena hal-hal yang buruk lebih menarik hati daripada yang baik-baik. Al-Maidah ayat 100. Manusia juga mesti mawas diri, jangan sampai Tuhan atau Allah melakukan pembiaran terhadap mereka yang mengingkari rahmat yang telah Dia berikan. Ar-Rum ayat 34. Dan melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Al-An'am ayat 44. Jangan merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan jangan membuat kerusakan di bumi. Asy-Syu'ara ayat 183. Kesimpulan kelima, perihal ketakwaan kepada Tuhan atau Allah. Tuhan atau Allah tidak diskriminatif kepada manusia karena perbedaan warna kulit, suku, agama, dan lain-lain.
Orang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa kepadanya. Al-Hujurat ayat 13. Demikian bahasan tema pemurnian agama bagian 3 yang telah kami tayangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Allah lebih tahu yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambidu Sutrisno Santoso.